Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, hari ini saya pengen membahas beberapa pertanyaan ya. Bisakah aki litium yang 12 volt ini, yang 12 volt itu nominalnya dia harusnya kan dia 11,1 volt di nominalnya dan maksimum itu 12,6 volt. Pertanyaannya, bisakah dicas pakai charger sprayer biasa? Kan seperti itu banyak pertanyaan. Nah, aki litium nikuma itu sudah kita lengkapi dengan BMS ya. Seperti ini ya, sudah ada controller ya. Dia BMS itu fungsinya apa? Sebagai pemotong ataupun cut off arus ketika di over charging dan pemotong arus ketika dia tegangannya sangat rendah, gunanya untuk melindungi baterainya supaya tidak rusak. Seperti itu ya. Jadi pada dasarnya kalau dia melebihin 12,6 dia akan di cut off. Nah, charger sprayer seperti ini voltasenya itu sekitar 14,5 atau 14,6 itu sekitar 14,5. Nanti kita bisa ukur ya, charger itu ukur voltasenya berapa sih gitu ya. Jadi kita bisa ukur seperti ini, misalnya ini charger sprayer 1 ampere ya, 1 ampere kita akan ukur pakai ini ya, pakai ini kita punya kabel sambungan seperti ini. Nah, ini kabel sambungannya ya. Nah, ini kita bisa ukur voltasenya berapa. Nah, ini kita bisa ukur ya. Nah, ini gimana menyala kan? Ini belum nyala nih. Nyala. Nah, ini adalah 14,77 volt. Jadi banyak pendapat bahwa charger sprayer ini tidak direkomendasikan untuk ngecas aki litium karena voltasenya terlalu jauh ya. Dia kan maksimum 14,2. Bener kah gitu kan? Amankah kalau misalnya kita cas? Nah, ini aki kita sudah saya cas penuh ya. Saya cas penuh. Nih, kalau kita colokkan seperti ini, nanti kita kecolokkan ya. Oke, kita colokkan nih chargernya ke sini. 14,77 0 ampere ya, tidak ada arus sama sekali ke arah sini karena ini sudah penuh, sudah cut off. Jadi sudah cut off. Jadi sistem BMS cut off itu kalau udah penuh bener-bener nggak bisa masuk, dia nggak bisa masuk sama sekali, kayak semacam ada katupnya gitu ya. Jadi kalau kondisi seperti ini sangat aman ya, mau dikasih 14,7 volt. Nah, coba ini yang kita cek, yang ini kan belum saya bungkus ya, ini adalah aki yang belum saya bungkus. Jadi ini adalah 3S juga, cuma ini paralel 3. Jadi kita coba ya, dia akan masuk apa enggak pakai charger yang biasa seperti ini ya. Ternyata tidak masuk juga, jadi alias nggak bisa ngecas karena ini kedua akinya sudah penuh. Tapi sebentar kita akan kosongkan dikit aja, saya akan kosongkan dengan beban kipas ini. Saya akan berikan dia beban supaya dia berkurang akinya dikit ya. Nah, itu kan dia kipasnya berjalan dah. Saya kasihkan beban dikit. Cukup ya, cukup. Saya kasih beban sedikit aja, saya kurangin. Kemudian saya akan coba colok lagi. Colok lagi. Apakah dia akan terbuka katupnya untuk ngisi? Ternyata belum ya. Dia nggak ngisi ya. Oh, sorry, ini belum saya on kan. Nah, kita cek ya. Nah, dia ngisi 1,1 ampere ngisi ya. Tadi juga belum ngisi berarti ya, 1,1 ampere ya ini. Ini 1,1 ampere. Nah, memang chargernya di 1 ampere. Dan dia menyesuaikannya voltasenya 12,6. Kita tunggu dia sampai penuh. Coba kayak yang ini ya. Yang ini udah penuh belum ya? Nah, tadi kan ini udah berkurang ya. Yang ini tadi belum ke on ya. Kita akan coba ini. Ternyata ini memang meskipun ini sudah saya on, memang dia nutup ya, jadi voltasenya tertutup, jadi arusnya 0,0 ampere. Jadi memang dia terproteksi ya, jadi benar-benar memproteksi. Jadi BMS itu dia nggak akan melebihin. Kalau kita ukur perselnya ini, kalau ini kan belum penuh ya, coba kita akan cas dengan charger yang lebih besar. Ini chargernya adalah 2 ampere, 2 ampere lebih. Jadi kita cas langsung saja tanpa itu ya. Akan dianggap penuh nggak kira-kira? Nah, ini voltasenya juga 14,6 volt. Mungkin kalau dicas lewat sini ya. Nah, dia masih dianggap rendah ya.
Ini dianggapnya rendah seperti ini. Ini charger apa ya namanya? Charger yang aki SLA. Aki SLA itu voltasenya harusnya 14 volt. Nah, seperti itu. Nggak kelihatan ya kalau di sini. Nanti tahu-tahu dia langsung penuh pot. Nah, mendekatin ini. Karena dia anggapnya dia kan penuhnya di itu ya, di 14 volt. Makanya walaupun ini sebenarnya mendekatin penuh, dia nggak akan ngisi gitu ya. Nggak voltasenya ini nggak normal gitu ya. Jadi ini yang udah penuh banget, ini udah kita cas tadi sedikit ya, jadi agak berbeda. Seperti itu ya. Pada prinsipnya, nah ini kan agak lama. Ini langsung, ini udah belum ya. Nah gini, ini kan udah belum penuh, aki belum penuh. Sekarang yang ini kan udah penuh. Nah coba yang ini yang penuh ya, kita cas pakai yang ini. Oh ini kan dia nggak mau ngisi ya, kita pakai cas pakai ini. Ini pakai charger SLA atau charger aki biasa. Ternyata udah dianggapnya penuh ya, dianggapnya 100% dan dia memang nggak masuk sama sekali harusnya. Jadi nggak mau diisi. Nah sekarang saya bebankan sebentar saja, saya bebankan ini yang kini saya bebankan sebentar saja di sini ya. Dibuka katupnya, jadi kayak membuka katupnya. Nah sebentar banget tuh. Nah sebentar banget, saya buka katupnya sebentar banget. Jadi dia ngatup chargernya. Nah ini kita pakai yang ini aja ya, yang ada ampere meternya. Nah kita akan cas lagi dia. Dia belum keisi ya, masih ketutup ya harusnya ya, masih terlalu sedikit kali saya ngosongnya. Coba kita kosongin lagi agak banyak. 1, 2, 3, 4. Nah, nah segitulah ya, kita kosongkan beberapa detik. Mungkin kita cabut lagi. Seperti itu, kita akan coba cas lagi. Nah ternyata dia belum mau, harusnya masih 0. Ini mungkin ada yang copot. Oh enggak. Nah dia ternyata voltasenya masih 14,7, masih voltasnya. Coba pakai ini ya, dia udah kebuka apa belum ya? Aduh ini agak konslet. Ternyata memang belum kebuka ya, terlalu dikit ya, dia ada batas. Ini kan akinya memang gede ya, 14 ampere, 14 mungkin agak lama sedikit ya, beberapa detik lah. Ini terlalu sedikit jadinya belum kebuka kita harusnya. Nah tuh, saya potong dikit harusnya. Jadi kita keluarkan seberapa detik ya. Nah sifatnya itu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia arusnya dianggapnya masih penuh, dia nggak akan bisa diisi, dia cut off. Ini juga masih cut off nih, nggak bisa diisi. Nah oke, ini tadi nggak mau ngisi ya, jadi coba kita akan coba pakai charger yang udah buatan kita ya. Ini charger khusus lithium yang 3 ampere, yang 3S. Ini voltasenya 12,6 ya, kita colok sini agak semrawut ya. Nah ini 12,7. Kenapa saya kasih 12,7 bukan 12,6? Karena selnya itu kan dibatasin 12,6. Jadi kan ada BMS-nya, ada kabelnya, mungkin harapannya dia akan drop sekitar berapa? Ini kita colokkan di sini ya. Sekitar 1 volt ya, 1 volt. Jadi kita kasihnya 12,6. Di sini 12,6. Ya kan gitu. Kita colokkan ke sini. Nah, dia belum ngisi ternyata. Belum mau ngisi. Karena, ini nggak mau ngisi. Yang ini coba, yang ini ya. Yang ini kan tadi udah emang udah kosong ya. Ada ini ya. Nah, ini harusnya 0,97. Karena ini baterainya juga baru kepake sedikit gitu loh. Sedikit. Nah, ini. Ini 0,97 ya. Jadi nanti kalau menunggu penuh nih, jadi berapa ininya? Sampai dia 0,0. Ini tampilannya emang kalau di flick seperti ini agak kadang suka bergerak ya, karena berubah-ubah seperti itu. Ini sambil saya kosongin dikit ya, biar agak banyak berkurangnya, tapi karena memang banyak banget gitu. Ini jepitannya agak susah berarti ini. Ini akinya gede banget ini ketika saya pakai ini deh pengosonginnya deh, biar enak. Ini oke, sebentar kita kosongkan.
Oke, ini setelah kita jeda ya tadi 5 menitan ya, ini kita sambil kosongin. Jadi saya akan uji lagi. Ini kan saya kosongkan ya, saya kosongkan karena tadi kan kita tes cas dia nggak mau masuk, makanya saya kosongkan dulu. Nah, sambil yang ini tadi kita cas, ini kita tadi cas harusnya tinggal 0,65 ya, 0,65. Saya lupa. No, kelebihan charger digital ini dia bener-bener sampai bener-bener cut off sampai bener-bener nol ya. Kalau misalnya ini kan saya punya charger lithium Nagasaki ya. Aduh, ini masih nyala ternyata yang ini. Ini coba ya, kalau pakai Nagasaki dia ada arusnya nggak ya? Ini, nah ini charger Nagasaki. Penting nyalanya nggak kelihatan. Kita coba aja ya. Nyalanya sedang kelihatan. Dia udah dianggap penuh ya. Dia udah dianggap penuh, nggak ngecas. Dia nggak mau merah ya. Entah dia nggak mau nyala karena dia harusnya kecil. Coba kalau ngecas yang biru ini kan kita udah kosongin ya, kita udah bukan kosongin sih, kurangin lumayan banyak lah buat nyalain kipas sekitar 5 menit. Nah ini kan ngecas ya, nah ngecas dia ngecas ya, berarti memang ada arusnya ya. Nah ketika saya ngecas aki yang udah hampir penuh seperti ini, kelemahannya ini belum penuh ya, dianggapnya sudah penuh, padahal kalau kita cas pakai charger yang ini yang kita punya Nikuma 3S 3 ampere ini, dia masih ada arusnya. Jadi kalau ngecas pakai ini kelemahannya dianggap penuh, tapi sebenarnya dia belum penuh banget, belum cut off gitu ya. Nah, makanya kalau kita lobat pakai ini ya, kita coba pakai yang ini ya. Nah, tuh lihat. Masih ada 0,7 ampere. Makanya kadang kita ngisi aki nggak penuh-penuh ataupun udah penuh tapi ternyata akinya nggak 100% full karena chargernya yang nggak support digital detail. Nanti kalau benar-benar dia sudah penuh, dia akan 0,0 harusnya. Sekarang kita akan coba ya, cas yang ini. Ini kan masih 0,7 ampere. Ini yang kita barusan bukan kosongan ya. Kita kurangin dayanya yang lumayan besar pakai kipas. Nah, ini sudah 2,83 ampere harusnya ya. Gede ya, seperti itu. Ini bisa sampai 4 ampere, ini 3 ampere, tapi kalau realnya kalau akinya bener-bener kosong ini bisa sampai 4 ampere, bisa 3 lebih lah, hampir 3 lebih. Nah kalau pakai charger ini misalnya, ini kita arusnya kan kita bisa ukur ya pakai ini ya, charger ini nih, yang ini charger lithium punyanya Nagasaki, kita ukur ampernya. Ini kita ukur ampernya itu pakai apa ya, ini ya. Nah kita ukur ampernya, ukurnya pakai apa, pakai ini. Ini pakai ini ya ukur ya. Nah, kita ukur. Dia cuma dapat 1 ampere. Walaupun tulisannya ini sebenarnya tulisannya 1,6 sampai 2 ampere ya, 1,6 sampai 2 ampere. Tapi realnya cuma dapat 1 ampere. Saya pernah ukur kok. Nah, ini bisa kita lihat aja. Nah, tuh 1 ampere ya, 1 ampere 12,7 watt. Jadi ini chargernya 1 ampere. Kenapa nanti kalau ngecas yang 14 ampere ini bisa sampai 24 jam baru penuh? Kan kalau 1 ampere bagi 14 berarti kan 14 ampere. Tapi kan nggak real ya, kalau udah mendekatin itu dianggapnya udah nol, dekat kecil, arusnya tinggal setengah ampere dan dia makin lama seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kita punya charger ini udah digital ya, voltage-nya 12,7 dan arusnya kita bisa pantau dan bisa bener-bener sampai baterainya itu cut off sampai bener-bener dia penuh gitu lah, sampai penuh. Nanti kita ukur seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa bisakah kita pakai charger sprayer biasa ini untuk ngecas aki lithium? Bisa, cuma lebih disarankan, lebih hati-hati kalau kita pakai charger yang khusus lithium seperti ini ya. Kita buat yang 3S 3 ampere. Ini real kalau saya kosongkan lagi nih, tadi kita tes bisa sampai 3 lebih 3,5 ampere. Nah, kalau ini cuma 1 ampere, ini juga 1 ampere, makanya lama ya kalau ngecas aki lithium. Kalau 12 Ah pakai ini. Ini kalau dibagi 3 anggaplah sekitar 3-4 jam penuh pakai ini. Kayak ini, seperti itu. Nah, jadi keunggulannya ya ini charger lithium Nikuma 3S yang ini seperti itu. Jadi udah arusnya lebih cepat, fast charging, dan bisa monitor digital arusnya dan apa namanya, kita colok sini dia. Colok. Bisa sampai benar-benar full. Nah, ini kan 2,5
21 ampere. Bisa sampai benar-benar 0,0 nanti akan cut off, benar-benar dia nggak bisa dicas, benar-benar nggak cut off. Jadi kalau baterai selnya itu tegangannya 12,1 volt, seperti 12,6 volt, dia akan cut off, benar-benar cut off, dia nggak bisa dicas ya, maupun pakai cas sprayer biasa maupun pakai charger ini dia nggak akan masuk ketika dicas. Jadi sebenarnya aman pakai charger itu biasa, cuman nanti kalau chargernya yang kecil-kecil seperti ini bisa lama ini terus bisa dilepasnya. Nah seperti itu ya, nanti bisa lama ngecasnya, dan amannya lagi memang pakai charger khusus yang buat lithium. Seperti itu jawabannya ya. Oke. Nah, kalau yang nggak pakai BMS gimana? Kalau yang pakai BMS udah pasti kita sangat nggak rekomendasikan kalau pakai charger biasa, karena pasti ini selnya akan bisa overcharge. Terima kasih sudah menyimak video Tukuran TV sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat menjawab pertanyaan-pertanyaan charger aki biasa buat lithium aki Nikuma bisa apa enggak. Kalau aki lithium yang lain saya nggak tahu ya, pakai BMS apa enggaknya ya. Terima kasih, sampai ketemu di video Tukuran TV berikutnya. Jangan lupa like dan komen, dan kalau ada pertanyaan di komen, kalau ada yang belum subscribe mau dibantu subscribe. Salam sehat, sukses selalu, berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.